Oke, halo, Mas Sukma Alam, apa kabar? Sehat, Mas? Mas Sukma kedengeran Alhamdulillah suaranya? Iya, baik. alhamdulillah. Oke, teman-teman semua, mahasiswaku semua ya di, eee, Universitas Al-Azhar Indonesia, di Universitas Pancasila, ada di ISIP, di UBM, dan sebagainya gitu ya. Jadi, netizen saya kebanyakan para mahasiswa. Teman-teman, kita hari ini kedatangan Bapak Sukma Alam, saya biasa manggilnya Mas Sukma Alam ya. Beliau adalah dosen ilmu komunikasi dari Universitas Budi Luhur Jakarta ya, UBL, Universitas Budi Luhur. Nah, ini ada yang menarik nih dengan Mas Sukma Alam ini ya. Dosennya masih muda, masih ganteng, dan Amin. kemudian yes, dan kemudian kita bisa bertemu atau apa namanya, menjalin kontak itu secara ini ya, Mas, ya, kebetulan banget ya. Tadinya nggak kenal, jadi baru kenalnya ketika saya kemudian lagi nyusun disertasi. Saya lagi nyusun disertasi ini Mas, dengan tema adalah mengenai masalah hegemoni Uni Eropa terhadap media Islam di Indonesia. Wah, Kebetulan menarik itu, iya, heeh. kebetulan dapat, promotornya itu dosen saya tercinta Pak Udi, kopronya, Mas Mirza Ronda, gitu. Nah, kemudian oleh Pak Udi itu diarahkan juga lapis pertama dari penelitian saya adalah mengenai ideologi, perjuangan ideologi media Islam. Kemudian nanti di lapis kedua diolah lagi pakai, Gramsci, hegemoninya Gramsci. Jadi, saya cari-cari tuh di internet tuh, penelitian-penelitian sebelumnya gitu ya. Oh, nggak ada, susah juga ya cari yang media Islam dengan perjuangan ideologi, akhirnya ketemu, nyampelah saya ke penelitiannya Mas Sukma Alam ini luar biasa gitu. Ketika Mas Sukma Alam membuat sebuah tesis di Universitas Muhammadiyah, betul ya, Mas? Iya Betul nggak? betul, heeh, Universitas betul. Muhammadiyah ya? Apa, Universitas Muhammadiyah Indonesia atau Jakarta Jakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta, UMJ, ya, oke. heeh. Jadi akhirnya nyampe, saya baca, wah ini dia nih yang akan saya rujuk gitu, jadi bahan rujukan. Dan kemudian pada saat saya download penelitian Mas tersebut, itu kepikir saya mau kontak Mas, saya pikir saya pengen kontak sama penulisnya nih dari UBL, kan ada tuh di situ ya, dosen dari Mhm. UBL. Saya mau kontak kapan-kapan saya mungkin akan nanya teman saya yang di UBL, mau minta nomornya masuk ke alam. Beberapa hari kemudian, yang terjadi apa, masuk malam kemudian mem-follow Instagram saya. Iya iya Itu iya iya. bener-bener ya, kaget Mas, saya beneran kaget. Kadang-kadang saya ngeri loh, apa yang saya pikirin bisa tiba-tiba kejadian sering kayak begitu gitu. Jadi saya kaget loh, kok jalannya justru Mas Sukma yang nge-follow saya ini tahu dari mana nih kalau saya download gitu, ya saya tahu dari mana nih orang yang bisa tahu gitu saya download ini. Tapi ternyata sepertinya Mas Sukma ini mem-follow saya karena gara-gara teman saya, itu banyak yang Mas Sukma, Alam kenal juga gitu ya Mas ya. Jadi Iya kayak kurang lebih seperti itu, Pak heeh. Indiwan, ada apa, Mhm. Bu Lasmeri di UBM, Pak Indiwan di UMN, siapa lagi, Mas? Sama Jadi Alvin, udah bertiga Pak itu. Alvin iya, di UBM juga dulu. Sekarang Pak Alvin di itu, Mas, di yang saya dengar di Untar, Universitas Iya Tarumanegara emang di sekarang. Untar, heeh, heeh. Itu jadi, apa, akhirnya kita bisa kontak-kontakan ya, ternyata enak ya ketemu sama masuk malam ini gitu. Itu, Iya betul, heeh. apa, latar belakang dari pertemuan saya dengan masuk malam, tapi lihat dari penelitian-penelitiannya luar biasa, dosen muda yang kayaknya sih Amin. saya sebagai sebagai yang dosen senior kayaknya saya deh yang mesti belajar dari Mas Sukma Alam. Karena jujur aja nih, saya lagi disertasi dan saya kepentok-pentok banget gitu ya, udah hampir masuk di tahun keempat gitu, masih masih tersendat-sendat ya karena saya sendiri juga mungkin, apa, kebelah dengan konsentrasi ngajar juga gitu. Oke, jadi, saya ngundang masuk malam, saat ini adalah untuk kita ngobrol-ngobrol, diskusi santai aja mengenai penelitian. Karena nama dari podcast saya itu adalah Neliti Komunikasi, nanti perbincangan kita nanti akan ditayangkan melalui 2 ya, dari YouTube juga juga dari podcast gitu. Oke, Oke, masuk siap malam siap. masuk malam ini jadi, dosen muda, peneliti, dan Amin. kayaknya dari penelitian-penelitiannya yang saya baca lebih banyak ke media, gitu ya. Media Betul. sosial, media portal berita, media sosial gitu. Nah, sekarang saya pengen tanya penelitian terakhir Mas nih, kalau saya nggak salah katanya tadi yang neliti mengenai masalah media sosialnya partai apa tadi, PSI ya?
Partai PSI Solidaritas Solidaritas Indonesia. Indonesia. Bisa cerita nggak Mas, permasalahannya apa sih? Jadi, mahasiswa saya juga bisa belajar dari dari pengalaman dari, cara Mas melakukan penelitian. Silakan Mas Sukma. Oke, terima kasih Pak Yuri, Ya. bincangnya agak panjang juga, heeh. Jadi memang teman-teman, sebenarnya kalau teman-teman ingin Nah, meneliti gitu ya, kalau dari saya sih ya, kalau dari saya tuh fenomenanya apa dulu yang, harus kita pahamin, lalu juga, kira-kira itu penelitian itu sanggup nggak kita? Sanggup dalam artian, ini ya, bukan hanya secara literasi, terus juga kemampuan, tapi juga dalam hal jaringan. Karena saya punya kejadian ketika saya pengen, wawancara si A. Nah, saya nggak punya kontaknya sama sekali dan saya tidak tahu bagaimana gitu. Sedangkan di proposal penelitian saya sudah tulis itu si nama A, katakanlah menteri gitu. iya, Nah, kan jam terbangnya menteri itu kan sangat sulit untuk kita bisa wawancarai. Nah, kira-kira teman-teman tuh harus tahu dulu apakah kemampuan untuk menjaring ataupun mendapatkan data itu kita sanggup atau tidak. oke, Kecuali kalau teman-teman itu udah punya jaringan atau juga oke. udah pernah bekerja di situ atau juga udah pernah magang. Nah, itu mungkin bisa mempermudah akses teman-teman. Mmm, Itu yang paling utama kalau ingin melakukan suatu penelitian. Tapi yang paling dasar adalah bagaimana sih penelitian itu bisa bermanfaat bagi, orang banyak. Ya paling juga kan, penelitian itu kan, luarannya itu untuk akademisi, tapi bagaimana juga bisa diimplementasikan ke masyarakat gitu. Sebenarnya kan kajian saya itu ya Pak Yuri ya, saya iya, pertama memang meneliti tentang media massa, jurnalistik, terus media sosial dan komunikasi politik. Memang background saya tuh S2-nya komunikasi politik. Menariknya memang kalau pertama kali saya neliti itu kan, waktu tesis saya itu judulnya itu representasi Republika melalui wacana mmm, berita, petahana versus iya. penantang di Pilkada DKI Jakarta Wah putaran kedua. Nah, itu wah cukup panjang memang. hebat tuh masih ingat judulnya. Gila udah berapa Saya tahun, masih 3 tahun ingat yang itu, lalu ya? 3 tahun yang 3 lalu ya, tahun yang masih lalu, inget heeh. judulnya. Lanjut lanjut. Karena saya hampir setiap hari Pak Yuri, dari pagi sampai malam, pagi sampai malam, pagi sampai malam, dan saya tuh resign dari kerjaan karena demi untuk menyelesaikan tesis saya. Kurang lebih 3,5 bulan lah sampai 4 bulan lah saya kerjain itu. Iya, Saya karena, dari situ fenomena yang menarik dari penelitian saya itu kenapa saya mengangkat itu, pertama, kalau kan ini kan, pilkada DKI Jakarta itu 2017 kemarin itu menjadi sorotan yang nggak hanya itu masyarakat, elemen iya. masyarakat, tapi media massa pun ikut di situ. Nah, Mmm, dalam, hampir semua media massa itu kan punya kepentingan masing-masing gitu, entah itu iya, dalam konteks politik, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Nah, kenapa kok di Pilkada DKI Jakarta ini isunya itu menjadi, sensitif dan berujung ke iya, sara? Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya, kenapa media itu bukannya mengademkan situasi, tapi justru menjadi iya, dan tanda kutip ya, tanda kutip itu "kompor". Nah, itu yang menjadi penarik dan perhatian saya yang ingin meneliti. iya, Nah, lalu juga kan konteksnya ini adalah konteks memang isunya itu beredar luas dan mengkerucut ke agama. Nah, mmm, sebenarnya banyak sekali ya yang hal-hal yang media-media yang saya bisa teliti, tapi saya mengambil, Republika karena memang jelas ideologinya itu ideologi Islam, Republika itu ideologinya Islam, dan saya wawancara itu, asisten redakturnya itu bernama Steve Maradona iya, dan dia mengakui bahwa, eee Republika itu bukan anti, tapi oposisi, dia bilang gitu kalau nggak salah ya, iya, iya, oposisi oposisi dari, petahana yaitu Basuki Cahayapurnama atau disebut sebagai Ahok, dia bilang begitu. mmm, mhm, Dan dia mengakui bahwa, Republika ini bukan media-media yang berlandaskan, apa ya, bisa dikatakan ideologi jelas Islam dan kita itu tetap punya massa dan punya umat, dia bilang seperti itu. Ini media punya umat, dia bilang seperti itu. Karena kita tidak ingin nantinya pembaca kita itu justru meninggalkan kita. Nah, informasi itu, yang selalu dihadirkan. Nah,
Itu yang pertama. Yang kedua adalah kenapa juga bahwasannya, Mhm, Republika itu kecenderungan itu sangat sangat apa ya, bisa dikatakan kecenderungannya itu adalah, narasumbernya itu sangat sedikit sekali dari pihak Ahok, iya sangat sedikit sekali teman-teman. iya, Nah itu kan teman-teman sudah bisa membaca kan arah dari media itu, dalam artian ini mendukung siapa, terus tidak mendukung siapa, lalu merugikan siapa yang diuntungkan itu jelas sekali mhm, kalau dilihat dari berita. Teman-teman itu nggak usah maksudnya kalau kita dalam perspektif framing misalnya ya, kita sudah bisa baca arah pemberitaannya itu dari berdasarkan narasumber. mmm, Kalau semakin narasumbernya itu banyak pro kepada, pihak satu, itu udah jelas, mhm frame-nya mhm, seperti apa. iya Sedangkan di yang pihak kontra misalnya sedikit ataupun tidak ada sama sekali, itu berarti kita udah tahu arahnya bagaimana. Meskipun juga media nanti akan bilang, "Ah, kita kan, melakukan cover both side, mhm, tidak melanggar dong," dan lain sebagainya. Nah, ini memang itu memang kebijakan dari pihak, media tersendiri dan itu memang sudah ada kaidah jurnalistik yang karena memang ada, cover both side-nya. Tapi satu hal yang perlu teman-teman garis bawahi ketika teman-teman mau meneliti, teks media, itu kan bisa wacana kritis, bisa juga framing, bisa juga, analisis isi. Kalau iya framing kan jelas teman-teman, framing itu teman-teman sebatas untuk meneliti bagaimana bingkai media, udah selesai. Sampai di situ aja. Dan apakah, peneliti itu harus wawancara, tapi ini menurut Pak Erianto ya, yang bukunya Analisis Framing dan Analisis framing, Wacana Kritis heeh. Kalau kata dia tidak perlu tidak perlu untuk wawancara karena framing itu apa namanya, interpretasi dari si penelitinya langsung. Karena kan, berita itu merupakan hasil dari konstruksi dari si pembuatnya itu. Siapa pembuatnya itu? Wartawan dan juga si medianya tersebut. Karena iya media itu subjektif untuk bisa membuat, berita tersebut. iya, Karena memang, dalam konteks, framing itu juga teman-teman, eee, realitas itu tidak ada. Realitas itu sudah dikonstruksi oleh si pembuat berita tersebut, itu wartawan ataupun juga media massa. Akan tetapi jauh berbeda dengan, penelitian melalui wacana kritis. Kalau pandangan wacana kritis, berita itu kan ya sifatnya itu real, ada gitu. mhm, Akan tetapi realnya itu tertutupi oleh kekuatan-kekuatan ekonomi, politik, media. Nah, tugas dari peneliti ini adalah membongkarnya iya membongkarnya itu sedalam-dalamnya. Jadi sih kurang lebih sih seperti itu sih Pak gambaran kalau kita ingin meneliti teks, berita ataupun iya, juga medianya. Yang dilihat mhm, itu, apa namanya, pisaunya apa, sip, terus juga metodenya seperti apa, paradigmanya apa. Nah, awal apa namanya, dasar dari, meneliti itu seperti itu, Pak, gambarannya sih seperti itu mhm. kurang lebih. Jadi Mas Sukma, kita bicara yang masalah tesis ya, tesisnya Mas Sukma Yap, kemarin yang di Universitas Muhammadiyah Jakarta, itu mhm, mengenai masalah representasi dari, ideologi Republika. media Iya, gitu ya, ideologi media dalam hal ini Republika. Itu menarik banget dan kemudian, eee rumusan masalahnya kan meneliti mengenai representasinya gitu ya, representasi ideologinya apa sih dari media Republika ini gitu ya, kalau nggak salah begitu ya, Mas, ya. Kemudian, mhm, yang menarik juga adalah saya baca di situ, Mas akhirnya menggunakan, metodenya Fairclough gitu ya, analisis wacana kritisnya Fairclough di situ untuk mengurai sebenarnya dia nih ideologinya apa sih gitu. Itu menarik banget ketika kalau Fairclough itu kan dia ada di level mikro, meso, kemudian yang makronya gitu ya. Dan saya baca itu, Mas sampai kemudian berkali-kali melakukan wawancara yang sifatnya kayaknya mendalam ya, itu dengan, beberapa, narasumber dari Republika. Saya sampai akhirnya saya juga sama, Mas, saya juga melakukan hal yang sama juga, sampai ke pemretnya juga gitu saya si Irfan sekarang namanya Irfan Junaidi itu pemretnya ada mhm beberapa mhm di mhm level bawahnya juga saya wawancara sama si Firkah, kemudian ada siapa lagi yang jadi itunya sekarang tuh chief editor itu, lupa namanya. Tapi ada beberapa orang yang
saya wawancara juga. Jadi, boleh dibilang jadi kayak mencontoh, itu juga yang dari Mas juga gitu ya. Kemudian dianalisis lagi dengan ada kekiniannya gitu, lalu nanti diolah lagi pakai yang itu, pakai analisisnya Gramsci juga gitu. Nah, kalau kalau dari Mas tadi, eee, menggunakan metodenya tadi menggunakan metode apa, analisisnya Fairclough gitu ya. Lalu, kalau untuk ininya gimana Mas? Pengumpulannya dulu masih ingat nggak? Ini Masnya udah 3 tahun yang lalu ya, nggak masalah Oke sih oke kalau oke sampai oke kelupaan. oke. Itu kira-kira Pengumpulan data ya? pengumpulan Mhm. datanya tuh berapa lama tuh makan waktu tadi? Apa memang 3 bulan itu atau mungkin, ke lapangannya cukup 1 bulan, kemudian 2 bulan berikutnya analisis datanya atau gimana? Kalau saya itu, orangnya menargetkan ya, Pak, ya. Jadi ketika saya, ingin, meneliti sesuatu, saya targetkan pokoknya 3 bulan saya harus kelar gitu. Artinya saya punya apa namanya, jangka waktu. Ya, Misalkan dari hal pengumpulan data, otomatis kalau berkaitan dengan penelitian saya tentang, wacana kritis, yang pertama itu saya mengumpulkan beritanya dulu, Pak. Koran-korannya dulu, saya kan neliti tentang koran tuh. Karena korannya itu udah lewat, nah saya langsung berlangganan beli tuh koran itu. Jadi saya kumpulkan dulu, heeh, itu dia yang Mas, sekarang saya udah susah mau korannya, sekarang saya pakai online ya, ya betul, saya juga udah online. Nah, saya berlangganan Republika.id tuh, Mbak, ya, heeh. mhm. Oh gitu ya? Jadi saya berlangganan dulu, saya beli, saya kumpulkan mana aja nih berita yang Heeh. berkaitan dengan, berita tentang Ahok dan juga tentang Anies gitu. Itu Saya, kurun waktunya kumpulkan berapa? dulu. Kurun waktunya Periode waktunya kalau nggak salah itu kan lagi hangat-hangatnya itu kan 1 2 bulan? bulan sampai dua Oh, 1 bulan sampai 2 bulan 1 ya, bulan. Pak, saya Iya, ambilnya 1 bulan sampai 2 bulan. Nah, heeh, yang saya kumpulkan itu 1 sampai 2 bulan, cuman kan nggak mungkin semua berita, yang saya pilih itu heeh. 10 berita. Oh Jadi 10 setiap minggu mana nih yang apa ya, namanya, yang menurut menurut menarik, terus ya, juga apa, sesuai dengan tema, saya ambil yang itu, ya, Pak. iya, Eee Setelah oke, saya kumpulkan heeh, kumpulkan heeh, 10 berita, ya jadi saya, kalau teman-teman pengen meneliti, teman-teman tuh harus punya komitmen sendiri. mmm, Misalnya saya mau analisis satu berita, itu minimal berapa hari gitu. Kalau saya minimal 1 hari harus satu berita. Artinya kan kalau kita kumpulkan ya 2 minggu lah harus selesai itu analisis berita dari teks berita misalnya. Habis setelah kumpul apa mau selesai berita, sebelum menyelesaikan analisis, teman-teman itu harus kontak dulu orang yang mau diwawancara. Karena iya, percuma kalau kita sudah, dateng gitu ya. menganalisis, terus kita udah capek-capek, udah bikin Iya, proposal, tiba-tiba iya, si informan ataupun key informannya itu nggak menolak, bisa ya? waduh, udah nggak bisa, dianggap gugur udah. Bubar bubar Jadi semua itu, heeh, fair club bubar bubar, itu. heeh. Iya iya. Nah, Kemudian usahakan kalau heeh, heeh heeh, iya iya, usahakan sih terus? kalau saya tuh sebelum mau meneliti, teman-teman tuh punya jaringan minimal tuh orang dalam lah. Kalau Heeh, teman-teman nggak kenal si informan atau bagi informannya, untuk heeh, membantu mengakses untuk masuk ke, dalam gitu. Saya tuh dulu awalnya punya teman itu dia itu mantan Wapemret Republika, namanya itu kalau nggak salah Kang One, oh dipanggil Kang bukan One dia. bukan Elbay? Bukan si Elbay? Saya nggak tahu LB apa, Elba cuman Damhoeri sorry sorry, Pemret Pemret dulu dia oh kalau nggak salah namanya Pemeretnya? Pemret. Oh oke, Heeh, dulu itu. Eee, nah itu saya kenal kenal baik sama dia. Nah saya minta tolong, "Pak," kan saya manggilnya Kang, "coba dong ya, minta ini." "Ya udah nih, kontak aja nih," dikasih nomornya, heeh, bilangnya dapat dari nama saya. Langsung besoknya tuh langsung, apa namanya, langsung cepet dikasih ya, saya. "Oke cepet Pak," tuh. heeh. Langsung cepet, "Pak, besok ketemu ini ya jam Heeh, segini ya." Udah cepet beres. Nah, itu kan salah satu, apa ya, menurut saya peluang heeh, untuk teman-teman bisa mendapatkan key heeh, informan atau informan gitu. Sebelum teman-teman wawancara, teman-teman harus mempersiapkan heeh, daftar pertanyaan, itu penting. heeh, Daftar pertanyaan itu penting. Daftar pertanyaan sebelum juga teman-teman harus, koordinasi ataupun juga komunikasi dengan heeh, pembimbingnya, mmm, dosen pembimbing skripsi misalnya. Ini apakah relevan dengan pertanyaan ini? Apakah ini penelitian ini, akan menjawab dengan apa, rumusan masalah? Kalau misalnya ini tidak berkaitan ataupun tidak juga mhm, relevan, nah mhm, teman-teman harus ubah lagi tuh, mhm, bagaimana, rumusan masalah dan tujuan masalah itu bisa, mhm, dijawab dengan, wawancara itu. Itu yang iya, pertama. Yang kedua, ketika teman-teman wawancara itu, mhm, usahakan semaksimal mungkin teman-teman, harus punya rekam.
rekaman alat Mmm, lah, alat rekaman. Jangan iya pakai misalnya tulisan atau teman-teman mengingat, itu bahaya, pakai alat perekam. iya Setidaknya itu membantu teman-teman untuk me-record iya gitu atau merekam dari hasil pembicaraan, wawancara. Nah, saya juga, wawancara itu Pak Yuri, itu nggak iya cuman satu alatnya, saya minimal tuh 2, iya satu video, satu ngerekam iya, gitu. Nah, jadi, iya, jadi apa, kalau heeh, misalnya baterainya habis ataupun ada apa-apa heeh. kan saya bisa ada backup-an gitu. Iya Mhm. Mas, Nah itu betul tadi, betul. Soalnya kadang-kadang bisa juga, kita khawatir dibantah karena pengalaman ya. Mas Mas dulu pernah jadi jurnalis juga ya? Masuk malam ya? Pernah pernah jadi saya dulu jurnalis di ya? merdeka.com. Oh, di merdeka.com. Iya, saya dulu di Antara. Jadi pengalaman dulu jadi jurnalis, kadang-kadang apa yang udah kita hasil wawancara gitu, bikin jadi berita, tiba-tiba bisa dibantah sama si narasumber. Saya nggak pernah ngomong kayak begitu, gitu. Jadi kalau kita punya rekaman gitu ya, sama nih kita bikin penelitian teman-teman ya, mahasiswa kalau kita bikin penelitian, tadi seperti yang Masuk bilang, kalau kita rekam itu kita bisa buktikan bahwa dia kan ngomongnya ini gitu, nanti bisa di-deal lagi ya. Jadi Bapak maunya ngomongnya apa gitu. Karena khawatirnya tiba-tiba dia bisa ada hal yang dia mau tambahkan atau dia bilang, "Oh ini kayaknya agak sensitif," atau apa gitu. Jadi kalau minimal kalau ada rekaman kita punya bukti, bahwa apa yang dia katakan itu ada apa, ada rujukan, ada acuannya gitu. Betul tuh Memang Pak, asli betul. yang dia ngomong gitu. Betul Terus, betul itu Pak. oh iya, balik lagi tadi kalau yang kesimpulannya jadi apa Mas? Kesimpulan dari hasil penelitiannya? Oke. Jadi hasil kesimpulannya itu kan udah sebenarnya kalau meneliti ideologi media itu kan Mhm, kesimpulannya udah jelas ya, Republika itu, ideologinya Islam udah jelas. Tapi kan kita harus melihat, pembuktian-pembuktian secara fakta dan data juga. Nah, hasil dari saya itu menyebutkan, karena ini representasi berita dan representasinya itu merupakan, hasil dari, produk berita. Yang pertama itu, Republika itu memberitakan Ahok itu sebagai pemimpin, penista agama. Karena kan pada saat itu Pilkada DKI Jakarta 2012 iya itu isu yang paling panas sekali kan isu, penistaan agama dan iya berujung pada, demo 212. Nah, itu yang paling paling iya apa namanya, yang membuat Republika itu memberitakan hampir ya iya menyeluruh itu beritanya itu, Ahok direpresentasikan sebagai pemimpin penista agama gitu. iya iya Nah, sehingga kalau kita lihat konteks secara politiknya, iya dan secara sosialnya, iya, itu Republika itu menginginkan untuk tidak Ahok gitu. Dia memberitakan untuk tidak Ahok sebagai mhm melanjutkan kepemimpinan selanjutnya gitu. Nah, mhm. sedangkan kalau si Anies Baswedan ini, Pak, Anies Baswedan ini direpresentasikan sebagai pemimpin Islam, Mmm, antitesis dari si Ahok gitu. iya iya Antitesis dari Ahok itu dia dia itu mhm, lebih ke santun, perilakunya, cara iya bicaranya itu halus, baik. Nah, itu iya antitesisnya seperti itu dari iya beritanya tersebut. Terus dalam konteksnya ekonomi politik, iya, Republika itu tidak ingin merubah, mhm pemberitaannya karena dia tidak mau mhm, tidak mau ibaratkan tidak mau ditinggal oleh pembacanya. iya Karena iya waktu itu saya ingat sekali, asisten redakturnya itu bilang ke saya, dia itu ada pokoknya berita iya. bagus banget tentang Ahok, dia langsung didemo sama masyarakat. Iya Nah, artinya kan dia mau kalau pandangan saya artinya kan mhm Republika ini tidak mau lagi membuat berita mhm, yang benar-benar punya apa ya, bisa dikatakan itu punya berita yang bagus tentang Ahok, dia nggak mau. iya Lebih baik dia berita yang benar-benar untuk mengkritik Ahok, tapi pembacanya itu tetap setia. Nah, itu oh yang saya oh saya ya saya menarik, pahamin. berarti Heeh, dia mengikuti pasar, bener nggak? betul, Dia heeh, mengikuti suara pasar. Dia heeh, berarti, dalam hal ini hasil penelitian Mas ini juga menunjukkan bahwa Republika juga nggak berani menurunkan suatu berita yang berlawanan dengan suara pasar ya, gitu kali ya? betul, heeh. Karena Iya kan iya iya, menurut saya menarik juga semua nih, media itu punya, iya punya pasarnya pembaca sendiri ya, ataupun pembacanya. penonton setia ya, Pak, ya. Iya iya iya, Mungkin bener Bapak bener punya bener. juga Pak Yuri punya referensi Eee, tersendiri. Kalau saya hampir setiap hari nonton Metro TV, TV One, Kompas TV. Nah, 3 itu menjadi rujukan saya. Nah, iya iya. gitu. Oke. Iya menarik banget nih. Jadi,
pada akhirnya, terbukti bahwa, media Republika ini memang merepresentasikan ideologinya Islam, kira-kira barangkali kayak begitu ya, berdasarkan hasil Mhm. datanya. Baik Mas, kemudian yang terakhir pertanyaan untuk masuk malam. Nah, selama masa penelitian tesis ini kira-kira, apa hal yang menarik gitu ya, itu satu. Kemudian yang iya, selama penelitian yang kemarin, yang tesis kemarin, yang buat Mas tuh sangat berkesan atau apalah gitu yang nggak lupa gitu selama penelitian itu, selama penelitian 3 bulan tuh apa gitu. Nah kemudian pertanyaan yang kedua, sebagai penutup adalah, apa nih yang, sedang Mas lagi teliti saat ini? Kalau saya nggak salah dengar tadi Mas cerita, di awal katanya itu ya lagi bikin penelitian mengenai masalah yang, akun media sosialnya PSI, Iya PSI, Partai iya betul. Solidaritas Indonesia, tapi kita nggak usah bicara secara mendalam dulu, biar netizennya penasaran, mahasiswa saya penasaran, mungkin nanti kalau secara lebih mendalamnya di sesi yang berikut gitu, di lain. Jadi kita bikin segmen-segmennya gitu. Tapi itu Siap aja, siap, dua heeh. dua pertanyaan itu dulu, Mas, silakan. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman itu kan kalau benar-benar serius, terus juga teman-teman punya, keinginan untuk selesai, di selama perjalanan meneliti itu pasti punya cerita masing-masing teman-teman. Cerita saya itu saya dari pagi ketemu pagi lagi meneliti karena, saking memang terkadang kan kalau neliti kita mentok ya, terus terkadang juga kita susah mencari inspirasi. Nah, teman-teman itu butuh sekali mengerjakan itu di tempat-tempat yang refresh, tempat-tempat yang bisa mencari inspirasi dan sebagainya. Karena itu menurut saya nggak hanya dosen ataupun para peneliti senior, pasti semua orang itu pernah mengalami Iya, ketika dia sedang meneliti, terus dia mentok, bingung mencari mencari sesuatu, pasti dia membutuhkan, referensi lah, katakanlah iya, seperti itu. Terus juga teman-teman tuh harus menikmati sebuah penelitian itu. Karena kalau saya meneliti teman-teman, kalau saya itu mindset saya itu yang saya ubah adalah bagaimana diri saya itu bisa melompat lebih jauh gitu. Ibaratkan sebuah tembok yang kira-kira 5 meter. Nah, saya nggak bisa nih, lompat ini, tapi kan ada cara-cara tertentu. Entah teman-teman itu minta bantuan dari orang lain, entah itu kita tambalkan sendiri pakai bangku untuk bisa naik dan sebagainya. Nah, begitu kalau dalam konteks penelitian tuh begitu juga teman-teman. Teman-teman itu nggak bisa 100% bisa menyelesaikan penelitian itu dengan diri sendiri. Teman-teman tuh butuh, orang lain juga, bisa sharing juga ke dosen, bisa ke teman yang sudah selesai penelitiannya, bisa cari referensi lewat YouTube misalnya dan lain sebagainya, gitu. Dan yang terakhir sekali teman-teman, saya itu mendapatkan apresiasi karena pada saat itu saya, mahasiswa tercepat buat, penelitian tesis karena bayangin 3,5 bulan saya selesain pada saat itu teman-teman. keren. Sedangkan teman-teman saya itu ada yang 8 bulan, ada yang setahun, ada yang 7 bulan, karena lagi-lagi Aduh, memang kan lagi-lagi heeh, karena masalah ah, biaya teman-teman. iya Karena iya, biaya saya mentok kayaknya waktu saya bisa heeh, selesaikan itu masalah masalah pribadi saya ya, iya, tapi saya bisa heeh, selesaikan. Tapi yang paling penting teman-teman, ketika teman-teman itu pengen meneliti, jangan sekali-sekali itu bantah, dosen pembimbing. Karena dia yang ibaratkan itu 50% dari kelulusan dari si peneliti itu. Jangan sekali membantah. Terus juga ketika teman-teman lagi membimbingan, terus pasti kan ada coret, terus ada yang, dosen tuh pengen ini, pengen itu, teman-teman tuh jangan menyebutkan, "Tapi Bu, tapi Pak." Nah, itu menurut saya itu itu kan salah satu, kata yang bisa dikategorikan itu sebagai, apa ya, bisa dikatakan sebagai, apa namanya, tidak kesukaan ataupun tidak kesepakatan. Karena kan dosen pembimbing itu kan sudah, ratusan orang dia bimbing. Nah, artinya dia sudah tahu bagaimana cara membimbing, mahasiswanya itu dengan baik dan benar. Menurut saya sih seperti itu yang harus teman-teman kuasain gitu. Nah, balik ke penelitian saya sekarang ini, saya ini sedang meneliti media sosial PSI. Sebenarnya ini yang kedua, yang pertama saya sudah meneliti tentang, apa nama, YouTube-nya PSI karena di pileg kemarin itu satu-satunya partai yang iya berani iya, kritik, anggota DPR.
Nah, itu kan fenomena baru, Iya, nggak ada sejarahnya iya, partai itu ngeritik dari, apa namanya, wakil rakyatnya di DPR. iya. Hanya PSI saja. Oh, ternyata di balik itu memang dia Heeh, pengen, apa namanya, menginginkan, kader-kadernya dia heeh, itu bisa duduk ke heeh, parlemen, itu di balik heeh, itu. Yang kedua, kenapa dia menggunakan media sosial, memang heeh. media sosial itu, segmentasinya mereka Iya, anak-anak muda, karena kan, iya, PSI itu kan mayoritas ya, dia bilang heeh, mayoritas itu pengurusnya itu anak muda. generasi milenial semua, generasi anak-anak Heeh, muda semua. Nah, bagaimana untuk bisa menarik perhatian, mendekatkan ke masyarakat ya menggunakan media iya, sosial itu. iya, Lalu juga yang menjadi ketertarikan saya dibandingkan, media sosial partai politik yang lain karena kontennya. Kontennya menurut saya sangat menarik sekali, teman-teman. iya, bener bener. Tadi saya juga udah Bagaimana lihat. dia politik itu kan Heeh, berat, isunya tuh sangat berat menurut saya. Politik itu agak berat isunya, tapi PSI itu ngebuat mengemasnya itu menjadi menarik, iya, terus juga bisa dipahami oleh, khalayak luas. Nah, saya sih ngelihatnya seperti itu, Pak, karena menurut saya PSI itu satu-satunya bisa bisa dijadikan rujukan iya, untuk, penggunaan media sosial dalam konteks mmm, partai politik ya, teman-teman ya. Menurut saya itu. Nah, penelitian saya mudah-mudahan juga bisa membantu mmm, partai politik lainnya untuk bisa menggunakan, media sosial sebagai, komunikasi politik. Karena kan iya, kalau kita lihat sekarang ini, banyak sekali orang melakukan komunikasi politik tapi tidak ada namanya respon. Terus juga tidak tahu siapa, iya, wakil rakyatnya. Nah, itu menjadi rujukan juga teman-teman, Pak, media sosial itu. Karena menurut saya media sosial itu kan nggak hanya tempat untuk mhm, apa namanya, mengupload informasi tentang kegiatan, tapi juga PSI juga itu menarik, yang jadi menarik sekali adalah transparansinya dia, berapa gajinya, iya, anggota DPR-nya, iya, terus juga iya, laporan kinerjanya dia. Nah, itu yang menjadi iya. ketertarikan saya sih, Pak. Mantap, Kul keren. mhm, Keren keren. Ya jangan jangan terlalu detail, biar kita bikin penasaran dulu netizen nih. Nanti Mas kalau udah selesai, nanti penelitiannya, kita itu lagi ya, saya nanti mau wawancara yang detail mengenai siap. hasil penelitiannya nih. Jadi sekarang kita kasih itunya dulu, clue-nya dulu ke mahasiswa, penelitian mengenai apa, PSI, tapi itu benar, itu menarik banget. Baiklah, Siap. Pak Mas Sukma Alam, terima kasih banyak atas kehadirannya, atas sharing-nya gitu ya untuk para mahasiswa mengenai penelitian atas tesisnya tadi ya, mengenai masalah representasi ideologi dari media Islam Republika dan kemudian juga sharing mengenai tips-tips gimana sih cara kita melakukan sebuah penelitian, itu gimana yang terbaiknya gitu untuk kesuksesan kita. Sekali lagi Mas Sukma Alam, terima kasih atas, Sama-sama, Pak Yuri. sharing-nya. Kita nanti akan ketemu lagi di lain kesempatan, gitu ya. Saya, apa, unrecord dulu, saya matikan dulu record-nya. Terima kasih Mas Sukma.